Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menerangkan mengenai UKL dan UPL. Kelompok 6 ini berisikan Agnes Dewi dengan NIM 45124200007, Jonica Sindiana dengan NIM 45124200009, Enda Sri Lestari dan 451242014. Saya sendiri Taufik Baru Rizky dengan NIM 451242035 dan Syamsul Azhar 45124200046. Bisa di next. Bisa di next. Nah, selanjutnya adalah apa itu UKL dan UPL. Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan, atau dapat dikatakan kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Berdasarkan Permen LH Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup menyampaikan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL, UPL, dan harus melaporkan setiap 6 bulan sekali. Dan pedoman dalam pembuatan laporan pelaksanaan RKL, RPL mengacu pada Permen LH Nomor 45 Tahun 2005. Bisa next. Kedudukan UKL dalam AMDAL. UKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengolahan dampak yang dihasilkan dari kajian AMDAL. Kedudukan UKL ini ialah sebagai dokumen yang memuat upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangi dari dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Bisa di next. Nah, sistem pengolahan lingkungan. Sistem pengolahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pengolahan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Bisa di next. Nah, kedudukan UPL dalam AMDAL. UKL-UPL sama halnya seperti AMDAL, berfungsi sebagai panduan pengolahan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan. Namun skala kegiatan yang diwajibkan UKL-UPR relatif cukup kecil dan dianggap memiliki dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL. Namun demikian, dampak lingkungan yang dapat terjadi tetap perlu dikelola untuk menjamin terlaksananya pengelolaan lingkungan yang baik. Bisa di next. Nah, kriteria wajib UKL itu ada dua, yaitu kesederhanaan dan kemudahan proses prosedur. Yang selanjutnya adalah efektivitas hasil dari pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. Next. Nah, pedoman dalam pembuatan laporan pelaksanaan UKL-UPL itu sendiri yaitu ada 6, yaitu pemrakarsa pengisi formulir isian UKL-UPL. Selanjutnya, formulir terisi disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang pengolahan lingkungan dan pengendalian dampak-dampak lingkungan atau KLHK. Selanjutnya, pemeriksaan formulir terisi oleh instansi bidang pengolahan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan dengan instansi dinas teknis. Jika ada kekurangan, wajib diinformasikan ke pemrakarsa. Selanjutnya, pemrakarsa melakukan perbaikan, kemudian dikirim kembali ke instansi bidang pengolahan lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan. Yang kelima adalah rekomendasi harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 14 hari kerja setelah dokumen dan perbaikan lengkap. Yang keenam adalah rekomendasi dapat digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya mengenai upaya pengelolaan lingkungan. Selanjutnya,
disebutkan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya, nah, berikut ini merupakan upaya pengelolaan lingkungan. Yang pertama, pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif tata letak, yaitu tata ruang mikrolokasi, dan rancang bangun proyek. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul di saat usaha dan atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan atau kegiatan berakhir, misalnya rehabilitasi lokasi proyek. Kemudian pengelolaan lingkungan bersifat meningkatkan dampak positif, sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar baik kepada peprakarsa maupun pihak lain, terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup bersifat memberikan pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang, atau rusak, baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis, sebagai dasar untuk memberikan kompensasi atas sumber daya yang tidak dapat pulih, hilang, atau rusak, dan sebagai akibat dan atau kegiatan. Selanjutnya, terdapat prinsip UKL. Yang pertama, penataan, yaitu pengaturan berbagai aspek lingkungan yang cenderung berarti penataan ruang agar tidak ada konflik dalam penggunaan fungsi lingkungan. Kemudian yang kedua, pemanfaatan, yaitu menggunakan sumber daya alam di dalam lingkungan hidup dengan sebaik mungkin dan dilandasi pemikiran serta kebijakan yang tepat. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan merupakan upaya untuk mengembangkan fungsi lingkungan terkait dengan pengalokasi ruang dan atau kawasan di mana suatu area dikembangkan untuk memberikan fungsi lingkungan tertentu. Kemudian pemulihan. Pemulihan diterapkan untuk suatu komponen lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas manusia dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan dari komponen tersebut. Kemudian pengawasan, yaitu unsur kontrol dalam bentuk pengawasan agar berbagai aktivitas manusia tidak mengganggu dan menurunkan fungsi lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian, yaitu pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan oleh lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya, ini terdapat sasaran UKL. Yang pertama, tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Kemudian terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup. Kemudian terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang terakhir, terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, terdapat langkah pencapaian sasaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas air permukaan dan air tanah. Yang kedua, meningkatnya kualitas udara perkotaan. 4, berkurangnya penggunaan bahan perusak ozon. Kelima, kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim global. Kemudian yang keenam, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Yang ketujuh, meningkatnya upaya pengelolaan persampahan perkotaan. 8, meningkatnya sistem pengelolaan dan pelayanan limbah B3. 9, tersusunnya informasi dan peta kerusakan lingkungan. 10, tersusunnya aturan pendanaan lingkungan. 11, meningkatnya diplomasi internasional di bidang lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Azhar. Kepadanya dipersilakan.
Tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar masuk. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang upaya pemantauan lingkungan hidup atau UPL. Pengertiannya yaitu UPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebutkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Maksud dari penyusunan UPL yaitu untuk menyusun rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan penyusunan tindak lanjut untuk menyempurnakan pengelolaan lingkungan secara terus-menerus. Next. Fungsi RUPL yaitu yang pertama yaitu alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, dapat memonitor secara dini perubahan kualitas lingkungan. Yang keempat, yaitu memperkecil resiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. Yang kelima, yaitu menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan pemrakarsa terhadap peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan citra baik perusahaan di kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan besar atau terkena dampak penting. Yang kedua, aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan andal dan staf pengelolaan dampak lingkungan hidup yang merumuskan dalam dokumen RKL. Yang ketiga yaitu pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan atau terhadap komponen atau parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Kemudian yang keempat yaitu pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Kemudian yang terakhir rancangan pengumpulan dan analisis data dan aspek yang perlu dipantau mencangkup jenis data yang dikumpulkan, lokasi pemantauan, frekuensi dan jangka waktu pemantauan, dan metode pengumpulan data. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Endah. Saudari dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai jenis UPL. Yang pertama terdapat inspeksi, pengawasan secara teratur pada tingkat-tingkat aktivitas proyek yang diusulkan. Misalnya, apakah prosedur pengamanan telah dilaksanakan, perubahan lingkungan yang terlihat dengan mata tidak terjadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemantauan perizinan. Pemantauan secara periodik berdasarkan fase-fase pembangunan. Misalnya perizinan eksplorasi, perizinan pembangunan, dan izin pengendalian. Selanjutnya, pemantauan percobaan lingkungan. Pemantauan dilakukan pada suatu percobaan dengan menggunakan hipotesis dari pendugaan suatu perubahan lingkungan dengan memberikan perlakuan. Selanjutnya, pemantauan kualitas ambien. Pemantauan ini ditujukan kepada perubahan dari ambien lingkungan yang pengukurannya dilakukan pada fenomena ekologi khusus yang terkena dampak langsung maupun tak langsung, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proyek-proyek maupun adanya perubahan dari alam sendiri. Dan yang terakhir, pemantauan evaluasi program. Pemantauan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah atau suatu tim untuk menilai atau mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu kebijaksanaan atau program dengan melihat rasio masukan dan keluaran atau kepuasan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Next.
Selanjutnya, pemantauan evaluasi proyek. Pemantauan yang juga dilakukan oleh pemerintah atau suatu tim terhadap proyek-proyek yang biasanya dibiayai dana bantuan internasional untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari proyek bantuan tersebut tidak hanya dari sudut analisis untung ruginya saja, juga menyangkut sosial dan lingkungan. Yang selanjutnya, pemantauan perjanjian atau kontrak dalam sosial ekonomi. Pemantauan mengenai perjanjian yang diadakan antara pemerintah dengan industri. Biasanya, pemantauan memusatkan perhatiannya pada penampilan dan industri dalam manfaat dari adanya industri tersebut. Perburuhan, manfaat kursus-kursus, pengeluaran dalam bidang sosial dan budaya, serta konsultasi dengan masyarakat. Selanjutnya, pemantauan pengelolaan dampak dari proyek. Pemantauan yang menyangkut perkembangan dari proyek dan dampak-dampak yang ditimbulkan pada semua aspek, meliputi fisika, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Pemantauan ini sangat berguna dalam menilai ketepatan pendugaan dampak yang telah dilakukan, dan hasil pemantauan juga digunakan untuk kepentingan pengelolaan dampak. Dan yang terakhir, pemantauan dampak kumulatif. Pemantauan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui gambaran keseluruhan daerah, menyempurnakan koordinasi dan organisasi aliran informasi untuk keperluan strategi, perencanaan, dan mengendalikan akibat adanya kebijaksanaan yang berbeda dari berbagai instansi. Next. Selanjutnya, pemantauan aktif dan pasif. Pemantauan akan dilakukan secara aktif jika dilakukan dengan pemantauan langsung ke lapangan oleh para petugas pemerintah berdasarkan dokumen-dokumen AMDAL yang ada. Hal ini termasuk seluruh dokumen AMDAL dan seluruh laporan yang ada, misalnya laporan dari Pemprakarsa, laporan pemantauan sebelumnya, laporan audit, atau laporan dari masyarakat. Adanya keterbatasan petugas lapangan yang harus mencakup pemantauan seluruh Indonesia mendorong pelaksanaan pemantauan pasif untuk dilakukan melalui uji petik. Suatu pemantauan dilakukan secara pasif jika pemantauan dilakukan tanpa pengecekan langsung ke lapangan. Pemantauan pasif sebagian besar dengan cara mempelajari laporan yang masuk dari Pemprakarsa atau desk audit. Adapun prinsip pemantauan pasif, yang pertama, langsung dilakukan oleh instansi pengelola lingkungan hidup dan instansi lain. Yang kedua, mempertimbangkan frekuensi pemantauan, dan yang ketiga, sesuai metode yang ditetapkan dan pelaporan. Next. Selanjutnya, komponen UPL. Yang pertama, komponen lingkungan fisika kimia yang meliputi kualitas udara, kebisingan, geologi, hidrogeologi, air permukaan, air tanah, limbah padat, dan transportasi. Yang kedua, komponen lingkungan biota yang meliputi komunitas biota, struktur dan komposisi vegetasi, produktivitas lahan, jenis dan populasi satwa. Dan yang terakhir, komponen lingkungan sosial ekonomi yang meliputi adat istiadat, taraf kehidupan, kesenian tradisional, demografi, kesehatan masyarakat, dan keamanan. Next. Audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan suatu metode pemantauan lainnya yang dapat terkait dengan pemantauan hasil AMDAL ataupun pemantauan lingkungan yang secara umum. Audit dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana fakta yang terjadi dari suatu estimasi dampak yang diprediksi pada tahap perencanaan sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap prosedur pengelolaan lingkungan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan pengelolaan lingkungan.
Next. Selanjutnya, sistematika penyusunan dokumen UKL atau UPL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. Selanjutnya, dapat dijelaskan oleh Saudari Yonika. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan, yaitu mengenai sistematika yang dimana kita mengambil contoh dari PT Nippon Sokubai Indonesia tahun 2018. Yaitu pada bab 1 pendahuluan yang mengenai latar belakang, yaitu menjelaskan perlunya dilaksanakan rencana pemantauan lingkungan hidup baik ditinjau dari kepentingan pemaksaan pihak-pihak yang berkepentingan maupun untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang program pembangunan. Uraian secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pemantauan lingkungan hidup yang akan diupayakan pemakarsa sehubungan dengan pengelolaan rencana usaha atau kegiatan. Kemudian ada pun di bab pendahuluan ini mengenai pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan UKL dan UPL secara umum dan jelas, kemudian adanya pernyataan kebijakan lingkungan, serta adanya uraian tentang kegunaan dilaksanakannya rencana pengelolaan lingkungan. Dapat dilihat contohnya pada gambar, yaitu mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan dan deskripsi mengenai PT Nippon Sokubai, kemudian adapun tujuan dan kegunaan penyusunan dokumen UKL dan UPL, kemudian kegunaan penyusunan, adapun dasar hukumnya. Kemudian bab 2 ini adanya identitas pemakarsa, yang dimana bab kedua ini berisi uraian tentang pendekatan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL. Pemrakarsa ini dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang sudah dikenal seperti teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi. Dapat dilihat berikut ini contoh mengenai identitas pemrakarsa, kemudian adapun izin terkait lingkungan yang dimiliki. Kemudian pada bab 3 ini berisi rincian rencana pengelolaan lingkungan hidup di mana terdapat uraian secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih, yaitu mengenai dampak penting dan sumber dampak penting, tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan, kemudian ada pun tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, periode sedang, dan yang terakhir itu institusi pengelolaan lingkungan hidup. Dapat dilihat berikut contoh pada bab 3. Kemudian adapun daftar pustaka dan lampiran yang dimana mencakup ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom, yaitu sebagai berikut: adanya jenis dampak, sumber dampak, tolak ukur dampak, dan lain-lain. Kemudian adapun data dan informasi penting yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta, yaitu adanya lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain. Adapun rencana teknik serta matriks serta data utama yang terkait dengan RKL. Kemudian adapun perbedaan RKL dan LPL dalam ANDAL, yaitu AMDAL ini merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL seperti diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dari AMDAL. Nah, RKL RPL ini sama halnya seperti AMDAL berfungsi sebagai panduan pengelolaan lingkungan bagi seluruh penyelenggara suatu kegiatan, namun skala kegiatan diwajibkan ini relatif cukup kecil dan dianggap menjadi dampak terhadap lingkungan yang tidak terlalu besar dan penting. Hal ini menyebabkan kegiatan tersebut tidak tercantum dalam daftar AMDAL. Selanjutnya, berikut ini ada perbedaan mengenai UKL, UPL, dan AMDAL. Dalam skala usaha dan kegiatan, misalnya dalam AMDAL itu pengambilan air sumur sebesar 250 liter per detik atau lebih. Dalam UKL dan UPL itu adanya pengambilan air sungai di bawah 250 liter per detik. Kemudian adapun dampak terhadap lingkungan itu pada AMDAL dikhususkan untuk usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting, sementara pada UKL dan UPL ini tidak dikhususkan untuk usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting. Adapun mekanisme penyusunannya pada AMDAL ini harus melewati tahapan penilaian AMDAL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL. Kemudian pada UKL dan UPL di beberapa daerah mewajibkan presentasi atau ekspos sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi. Adapun penyusunannya pada AMDAL ini disusun oleh penyusun yang telah memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, kemudian pada UKL dan UPL ini dapat langsung disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan.
Adapun berikut format dokumen yang dapat dilihat pada tabel mengenai AMDAL dan perbedaannya pada UKL dan UPL yang berbeda pada lampirannya saja. Kalau dari AMDAL itu lampiran 1, 2, dan 3, sementara pada UKL dan UPL itu pada lampiran 4. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.